putri yang meninggal 30 tahun lalu kembali ke rumah. Sang ibu berlutut meminta maaf kepadanya. Maafkan ibunya. Sang putri tidak bisa lupa apa yang ibu telah melakukan padanya. Sejak kecil, kakak dan adik ingin makan tomat. Ibu secara tidak adil memberikan tomat kepada putranya. Ibu, Fangda makan habis semua, aku juga pengen makan. Sudah habis, besok ibu beli lagi ya. Tepat malam itu, keluarga bahagia ini mengalami bencana yang mengerikan. Pilihan ibu membuat putrinya sangat patah hati. Malam itu, pasangan suami istri ini sedang lembur di tempat kerja. Cakrawala tiba-tiba memancarkan cahaya ungu. Tanah bergetar hebat, semua orang mencoba melarikan diri. Bangunan di sekitarnya runtuh semua. Fangdang dan Fangda terjebak di dalam rumah. Sang ibu meskipun ada bahaya untuk menyelamatkan anak. Dai Qiang coba tarik istri keluar. Dan dia berlari ke dalam tanpa ragu. Retakan besar merobek tanah. Ruan Ni hanya bisa melihat bayangan suami. Dan anak dia terjebak di dalam gedung. Ini gempa besar di Tangshan pada tahun 1976. Hanya dalam 23 detik. Membuat 242.769 orang meninggal. Dia menemukan suami sedang serakat di dalam gedung bobrok. Gempa susulan terjadi lagi. Dia menyaksikan suaminya terkubur di reruntuhan dengan matanya sendiri. Keputusasaan membuat dia tidak bisa tenang. Ya Tuhan, kau adalah bajingan. Dua anak kecil ini masih hidup. Sang adik membuka suara untuk minta tolong. Tapi sang kakak hanya bisa mengetuk untuk membuktikan dia masih hidup. Tim penyelamat menemukan dua anak. Dua saudara perempuan dihancurkan oleh lempengan beton. Mengangkat lempengan beton akan membuat putrinya mati. Dua anak hanya bisa selamatkan satu. Dua-dua adalah anak kandungnya. Sang ibu ini harus memberi keputusan sekarang. Dua anak tidak bisa bergerak lagi. Jadi tidak pilih sekarang. Mereka berdua akan mati. Di sisi lain menemukan satu orang masih hidup. Tim penyelamat bangkit dan pergi. Ruan Ni langsung memeluk kaki orang itu. Akhirnya harus memutuskan yang sangat kesakitan. Tolong selamatkan putra saya. Momen ini membuat sang putri benci ibu yang tidak adil ini. Cepat maju selamatkan anak laki itu. Ruan Ni terus memeluk sang putri yang sudah mati, dan terus-menerus minta maaf. Lalu gendong putra yang sedang terluka parah mencari dokter. Di tengah hujan lebat, sang putri hidup kembali. Seorang yang harusnya sudah mati, dengan cara ajaib hidup kembali. Dia sangat benci ibu. Sendirian berjalan di mana-mana. Tapi ibu tidak tahu jika putri dia masih hidup. Fangdang lolos dari kematian dan diadopsi oleh keluarga militer. Adik Fangda hilang tangan kiri karena gempa pada waktu itu. Nenek ingin bawa dia untuk tinggal di Jinan. Dan suruh Ruan Ni cari seorang pria lain untuk menikah. Ruan Ni baru hilang suami dan putri. Dia tidak ingin untuk menikah lagi. Jika sekarang hilang putra juga, dia akan hilang hatinya. Karena dosa terhadap suaminya. Ruan Ni setuju dengan ibu mertua untuk bawa Fangda pergi. Di bus, Fangda terus-menerus panggil ibunya. Ruan Ni patah hati, melihat sang putra sudah jauh-jauh sana. Ibu mertua melihat Ruan Ni di luar jendela mobil. Akhirnya tidak tegal. Bus tiba-tiba berhenti. Nak. Ibu. Fangdang tumbuh dewasa, kuliah di Universitas Kedokteran. Dan kenal sama senior tampan di sekolah. Fangda berpikir dia tidak bisa sekolah. Jadi putus sekolah untuk ke Hangzhou, cari kerja. Ayah angkat dari jauh datang ke tempat sekolah untuk menemukan Fangdang. Dan juga memberitahu bahwa ibu angkat sedang sakit parah. Sebelum meninggal, ibu angkat memberi 1 jam tangan yang dia sering bawanya. Dan 1 buku tabungan untuk dia. Sang ibu suruh anak pergi untuk mencari ibu kandungnya. Sang ibu yang tidak lahir dia ini. Sudah kasih semua untuk dia. Lalu, Fangdang baru 21 tahun sudah hamil. Pacar karena tidak ingin anak ini karena dia takut tidak fokus untuk kuliah. Mengungkapkan sifat bajingan. Selama gempa bumi, dia pernah lolos dari kematian. Dia sangat menghargai hidupnya. Akhirnya putus sekolah, dan tinggalkan kampusnya. Ayah angkat setelah tahu putri sudah tidak sekolah lagi, langsung datang mencari pria ini. Dia putus sekolah untuk menghindariku. Dia tidak mau aku mencarinya. Saya tidak peduli. Kau harus mencari dia. Beraninya kau memperlakukan dia seperti itu? Mulai sejak itu, Fangdang hilang dari dunia ini. Berapa tahun kemudian, Fangdang bawa anak mencari ayah angkat. Sang ayah sudah mencari putri dengan waktu yang lama. Ketika bisa bertemu dengan anak lagi, sang ayah langsung menangis.
Setiap hari ayah khawatir. Kamu sudah pergi kemana? Ternyata tidak lama dari waktu itu, Fang Dang menikah dengan seorang pengacara. Dan Fang Da melalui usaha diri sendiri berhasil membangun satu pet punya dia di Hangzhou. Dia sudah membeli satu rumah baru untuk ibu di Tangshan. Tapi Ruan Ni hanya ingin tinggal di rumah kecil dan luas hanya puluhan m2. Karena dia percaya bahwa nyawa punya suami dan putri ada di sini. Banyak gedung tinggi akhirnya terbangun juga di Tangshan. Tapi Ruan Ni masih hidup dalam rasa bersalah sepanjang hidup. Dia tidak tahu jika putri dia masih hidup di dunia ini. Ibu yang kejam minta kepada dokter untuk potong kaki putrinya. Perawat di samping merasakan kehebatan seorang ibu. Kisahnya terjadi di Wenchuan pada tahun 2008. Fang Dang sedang di luar negeri, melihat berita gempa. Tidak bisa mengendalikan emosi diri sendiri. Dia selamat dari gempa di Tangshan. Sekarang dia memutuskan untuk kembali ke negara untuk bantu orang-orang dalam kesusahan. Fang Dang belajar kedokteran selama 3 tahun, setelah kembali bergabung dengan tentara medis. Pada saat itu, Fang Da juga datang ke tempat terjadi gempa. Dari gempa di Tangshan, berdua saudara ini terpisah. Karena gempa Wenchuan ini, mereka bisa bertemu lagi. Kaki gadis ini diteken dengan beton yang berat. Jadi gini, ini adalah kaki punya anak Anda. Satu beton berat di atas kakinya. Bagian atas adalah tiang penyangga bangunan. Kami ingin selamatkan putri Anda. Harus hancurkan beton ini. Jika beton itu hancur, putri Anda dengan tim kami akan dalam keadaan bahaya. Tenang dulu, kami akan mencoba yang terbaik untuk selamatkan dia. Gempa susulan terjadi lagi. Tim menyelamatkan dan gadis kecil terluka oleh batu yang jatuh. Melihat satu orang pingsan karena kena batu. Sang ibu sudah membuat keputusan yang luar biasa. Tolong panggil dokter ke sini. Tolong potong kaki dia. Ibu, ini hanya pilihan terakhir. Jelas saya tidak ingin seperti itu. Anak saya tidak bisa membawa dia keluar. Bangunan gedung ini akan runtuh. Tidak bisa mempertaruhkan nyawa kalian, orang tua kalian akan membenci saya. Ketika anak ini menjadi gede akan benci saya. Biarkan saja dia membenci sama saya. Ketika anak selesai potong kaki dan dibawa keluar. Hati sang ibu sekarang sudah hancur. Adalah pilihan terakhir. Siapa yang berani ambil keputusan ini? Fang Dang sepertinya sudah mengerti pilihan ibu dia sejak tahun itu. Sampai malam, ketika Fang Dang sedang istirahat. Tidak sengaja dengar obrolan orang sekampung Tangshan. Kakak kandung saya. Ketika menjadi gempa, kami terjebak di dalam pelat beton. Ketika ibu mencari orang untuk bantu. Mereka kasih tahu jika mereka angkat beton di tubuh saya, kakak saya akan mati. Jika mengangkat di sisi kakak saya akan mati. Mereka tanya ibu saya mau bantu yang mana. Kenapa dia bisa memutuskannya? Saya mengerti, di dalam tangan atau di luar semua adalah darah dan kulitnya. Ibu saya tidak omong apa-apa. Mereka tidak sabar lagi. Jika tidak pilih, dia akan hilang 2 anaknya. Ibu Anda selamatkan putra. Dalam 32 tahun ini. Hati ibu saya sudah hancur sejak lama. Dia melihat muka pria di depan ini. Pasti ini adalah adik dia. Adik bawa kakak kembali ke Tangshan. Masuk ke dalam rumah, melihat foto ayah dan dia di dalam. Di meja adalah tomat yang dia suka makan sejak kecil. Sang ibu setelah masuk ke dalam ruangan, berlutut di depan Fang Dang. Maafkan ibu. Kenapa kamu muncul lagi? Dalam berapa tahun ini? Kenapa kamu tidak kontak sama ibu? Ibu berpikir kamu sedang di alam sana dengan ayahnya. Setiap hari ibu kangen sama kalian. Selama 32 tahun ini, kenapa kamu gak mikir untuk ibu? Berapa banyak kebencian yang ada di hati anak. Hatinya juga hancur saat ini. Di dalam kuburan, satu tas dengan banyak buku baru. Untuk set sampai ke SMA. Setiap tahun baru, ibu akan beli buku. Untuk aku dan buat kakak. Selama 32 tahun ini, sang ibu selalu mengingatkan Fang Dang. Ibu, aku minta maaf. Sekarang, kebencian di dalam hati Fang Dang juga hilang.